Di tengah hiruk-pikuk Jakarta yang tak pernah benar-benar tidur, hidup seorang pemuda bernama Akmal. Ia tidak punya gelar tinggi, tak punya kendaraan mewah, bahkan tempat tinggalnya pun berupa kontrakan kecil di gang sempit daerah Tebet. Namun, satu hal yang ia miliki dan tak bisa dibeli dengan uang adalah ketulusan hati dan kerja keras yang tak pernah putus. Setiap hari, Akmal bangun sebelum fajar menyingsing. Ia bekerja sebagai kurir motor untuk sebuah jasa pengiriman online. Tak ada yang istimewa dari pekerjaannya, selain senyum yang tak pernah lepas dari wajahnya saat mengantarkan paket kepada pelanggan. Ia tak pernah mengeluh, walau harus melawan panas terik, hujan deras, atau kemacetan yang tak ada habisnya. Baginya, hidup bukan soal seberapa tinggi jabatan, tapi seberapa besar manfaat yang bisa ia berikan, meski lewat hal kecil. Suatu hari di bulan Oktober, Akmal menerima pesanan pengantaran dokumen penting ke sebuah gedung perkantoran mewah di kawasan SCBD. Ia sedikit gugup, bukan karena isi paket, tapi karena ia belum pernah masuk ke gedung setinggi itu sebelumnya. Setelah melalui prosedur keamanan yang ketat, ia pun dipersilakan naik ke lantai 30, lantai eksekutif. Di sanalah ia pertama kali bertemu Yunita. Wanita itu berdiri di balik meja besar berlapis kaca, memegang tablet dan berbicara cepat dalam bahasa Inggris. Ia mengenakan setelan blazer putih bersih, rambut hitamnya dikuncir elegan, dan wajahnya, wajah yang penuh percaya diri, namun tak kehilangan kelembutan. Yunita adalah CEO muda dari sebuah perusahaan teknologi terkemuka. Banyak yang menyebutnya wanita berotak berlian, karena sejak usia 27 tahun, ia sudah memimpin perusahaan multinasional warisan keluarganya. Saat Yunita selesai berbicara dengan timnya, ia menoleh ke arah Akmal yang masih berdiri ragu di depan pintu kaca. "Mas kurir ya? Masuk aja, sini. Duduk dulu kalau capek," katanya sambil tersenyum. Akmal hanya bisa membalas dengan senyum kikuk. Ia menyerahkan dokumen dan bersiap pergi, namun Yunita justru menahannya. "Masih hujan di luar? Mau nunggu rada dulu?" Sikapnya yang ramah membuat Akmal kaget, bukan hanya karena jabatannya, tapi karena kebanyakan orang di posisi tinggi, biasanya sibuk, dingin, dan terburu-buru. Tapi Yunita berbeda. Akhirnya, mereka mengobrol. Singkat saja, tapi cukup untuk menyadarkan mereka bahwa dunia bisa menyatukan dua orang dari latar belakang yang sangat berbeda. Akmal tak berusaha menjadi siapa-siapa. Ia hanya menjadi dirinya sendiri. Dan Yunita, yang sudah terlalu sering bertemu, pria-pria penuh ambisi yang hanya ingin mendekatinya karena kekayaan, merasakan ketulusan yang tak biasa dari pemuda kurir. Ini beberapa hari kemudian, sebuah paket lain kembali ditujukan ke perusahaan Yunita. Kali ini, Akmal mengantarnya lagi. Entah kebetulan atau memang takdir, Yunita kembali menyapanya. Mereka kembali mengobrol, dan obrolan itu menjadi lebih panjang. Dari paket menjadi kopi sore, dari kopi menjadi makan malam. Yunita mulai penasaran bagaimana bisa seseorang seperti Akmal tetap optimis meski hidupnya jauh dari nyaman. Akmal hanya menjawab, "Karena saya percaya, hidup baik bukan tentang memiliki segalanya, tapi tentang tidak menyerah walau belum punya apa-apa." Kata-kata itu tertanam kuat di hati Yunita. Tak lama, mereka menjadi lebih dekat. Meski Akmal tidak pernah secara terang-terangan mengungkapkan cinta, tapi sikapnya, perhatian kecilnya, dan caranya mendengarkan Yunita ketika dunia menuntut terlalu banyak darinya, membuat hati Yunita perlahan luluh. Namun, hubungan mereka bukan tanpa batas. Di balik semua momen manis itu, dunia luar mulai memperhatikan. Ada rekan kerja Yunita yang mulai bertanya-tanya, bahkan mencibir diam-diam. Seorang kurir dengan CEO? Tidak masuk akal bagi mereka. Tapi Yunita tidak peduli. Ia yakin cinta sejati tidak melihat status sosial. Sementara itu, Akmal menyadari bahwa ia mulai menyayangi Yunita lebih dari sekadar teman. Tapi dalam diam, ia juga takut. Ia tahu dunia Yunita bukan dunianya. Ia bukan pria mapan, bukan lulusan luar negeri, bahkan tidak punya tabungan lebih dari beberapa ratus ribu. Ia hanya punya sepeda motor tua dan mimpi yang belum sempat ia wujudkan. Namun, Yunita tak pernah peduli soal itu.
Suatu malam, saat mereka duduk di bangku taman, Yunita berkata pelan, "Kalau aku kehilangan semua ini, pangkat, kantor, uang, kamu masih mau temani aku?" Akmal menatapnya lama, lalu menjawab dengan senyum, "Selama kamu masih jadi Yunita yang suka senyum ke kurir, aku nggak akan kemana-mana." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, mereka berdua saling diam. Bukan karena kehabisan kata, tapi karena mereka tahu, perasaan itu nyata. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kisah ini, yang dimulai dari paket dan senyum hangat, akan mengubah jalan hidup mereka selamanya. Tapi jalan cinta tak selalu mulus. Awan mendung mulai menggantung, dan badai segera datang. Hari-hari bersama Akmal menjadi pelipur lara di tengah tekanan pekerjaan dan tuntutan keluarga bagi Yunita. Mereka tak pernah menyebut kata pacaran, tapi setiap momen bersama selalu membuat hati keduanya tenang. Seperti dua dunia yang bertemu di persimpangan yang tak disengaja, namun terasa sangat pas. Namun, sebagaimana langit cerah tak bertahan selamanya, hubungan mereka mulai terlihat oleh mata-mata yang tak menginginkannya. Suatu sore, ketika Yunita sedang dalam rapat direksi, sebuah notifikasi masuk ke email kantornya. Lampiran foto-foto. Dirinya sedang duduk di taman bersama Akmal, sesekali tertawa, sesekali saling menatap dalam diam. Foto-foto itu diambil diam-diam, dari kejauhan, lalu dikirim oleh seseorang tanpa nama. Di bawah email itu tertulis pesan pendek. "Jaga citra perusahaan. Jangan sampai CEO kita jadi bahan gosip murahan." Awalnya, Yunita menertawakannya. Ia pikir ini hanya orang iseng. Tapi beberapa hari kemudian, ayahnya datang ke kantor. Bukan untuk rapat, bukan untuk makan siang bersama, tapi untuk mengintervensi. Langsung, "Yunita, kamu sudah dewasa. Tapi sebagai pemegang saham utama, ayah tidak bisa diam kalau keputusan pribadimu membahayakan perusahaan." Yunita terdiam. Ia tahu kemana arah pembicaraan ini. "Kamu dekat dengan kurir, benar?" "Namanya Akmal," sahut Yunita pelan. "Dan dia bukan sekadar kurir. Dia bukan siapa-siapa." Suara ayahnya meninggi, walau masih mencoba menjaga nada. "Kamu bisa kehilangan kepercayaan investor, direksi mulai ribut. Apalagi media. Kalau tahu hubungan ini, mereka akan membunuh kariermu dengan berita murahan. Apa kamu rela semua yang kamu bangun hancur begitu saja karena satu orang?" Yunita menunduk. Ini pertama kalinya ia merasa dunia luar memaksa hatinya memilih. Di sisi lain, Akmal mulai merasa perubahan. Yunita mulai jarang menghubunginya. Jadwalnya semakin padat, pesan Akmal dibalas singkat, bahkan pertemuan-pertemuan kecil mereka pun mulai tertunda tanpa kepastian. Tapi Akmal tidak pernah menuntut. Ia tahu, mencintai seorang seperti Yunita, artinya mencintai seseorang yang dikelilingi banyak tanggung jawab. Namun, keraguan mulai tumbuh. Sampai pada suatu malam, saat hujan turun deras, Yunita datang ke tempat kontrakan Akmal. Ia basah kuyup, tanpa jas hujan, dan langsung memeluk Akmal begitu pintu dibuka. "Maaf," katanya pelan. Akmal terdiam, membiarkan pelukannya menenangkan tubuh Yunita yang gemetar. "Aku pikir aku bisa melawan semuanya. Tapi, ternyata, dunia kita memang terlalu beda, Mal." Akmal tidak bertanya. Ia hanya mengusap pelan rambut Yunita yang basah. "Kalau kamu bertahan bersamaku, kamu bisa kehilangan banyak. Tapi kalau kamu menjauh, kamu mungkin kehilangan aku." Yunita menangis di dada Akmal. Tangis yang tak bersuara, tapi penuh makna. Tangis wanita kuat yang akhirnya merasa kalah oleh dunia yang menuntut kesempurnaan. Akmal menatapnya lama. Dalam hatinya, ada ribuan kata ingin ia ucapkan. Tapi yang keluar hanya satu kalimat. "Kalau memang harus pergi, pergi aja, Yun. Aku nggak akan tahanin kamu. Tapi aku juga nggak akan benci kamu." Yunita tak menjawab. Ia hanya menggenggam tangan Akmal erat, seolah tahu genggaman ini mungkin yang terakhir. Dan benar. Esoknya, Yunita menghapus semua kontak Akmal. Tidak ada pesan, tidak ada penjelasan. Ia hanya pergi, dengan hati yang patah namun dipaksa untuk tegar. Ia kembali menjalani hari-hari sebagai CEO. Wajahnya tetap tenang di depan publik.
namun kosong di dalam. Sementara Akmal, ia kembali menjadi kurir. Tapi kini, tiap perjalanan terasa hampa. Motor yang biasa ia kendarai dengan semangat, kini hanya bergerak mengikuti rutinitas. Ia tidak marah. Ia tidak menyesal. Ia hanya merasa kosong. Namun dari kehampaan itu, muncul satu hal. Tekad. Kalau memang dunia ini cuma menghargai orang karena status, maka aku akan buat diriku layak, bukan demi orang lain, tapi demi harga diri. Dan kalau suatu hari aku bertemu dia lagi, aku ingin bisa berdiri di hadapannya, bukan sebagai kurir, tapi sebagai lelaki yang layak disandingkan. Hari itu, Akmal menatap langit Jakarta yang mendung. Ia tidak tahu kemana harus memulai, tapi ia tahu satu hal. Ia tidak boleh berhenti di sini. Dan itulah awal dari perjalanan baru. Perjalanan panjang yang penuh rintangan, luka, dan harapan. Sebuah tujuan yang sederhana namun sangat jauh, menjadi seseorang yang pantas dicari, bahkan jika itu butuh waktu 10 tahun. Hari-hari pertama setelah kepergian Yunita adalah hari-hari terberat dalam hidup Akmal. Ia kembali mengantar paket, namun tiap sudut kota, tiap halte tempat mereka duduk bersama, bahkan aroma hujan yang dulu mengiringi pelukan terakhir mereka, semua mengingatkan Akmal pada kehilangan yang tak sempat ia pertahankan. Namun, satu hal yang tak hilang dari dirinya. Tekad. Akmal mulai belajar. Setiap malam, setelah menyelesaikan pengantaran terakhir, ia menyempatkan diri membaca artikel tentang bisnis logistik, menonton video tutorial di ponsel murahnya, dan mencatat semua hal yang menurutnya bisa mengubah hidupnya. Ia tidak punya latar belakang pendidikan bisnis, tapi ia punya rasa lapar untuk membuktikan bahwa dirinya tidak sekadar kurir biasa. Dari uang tip yang ia sisihkan, ia mendaftarkan diri ke kursus online logistik dan manajemen operasional. Di sela pekerjaan, ia mulai menawarkan jasa pengiriman pribadi untuk UMKM di sekitar Jakarta Selatan, dengan janji diantar langsung, aman, dan ramah. Bisnis kecil-kecilannya mulai tumbuh. 1, 2, hingga 5 pelanggan rutin mempercayakan pengiriman mereka pada Akmal. Ia menamai usahanya sederhana. Langkah pertama ekspres. Namun, jalan menuju impian tak selalu lurus. Di tahun ketiga, Akmal ditipu oleh kenalan yang menawarkan kolaborasi ekspansi bisnis. Ia kehilangan hampir seluruh tabungannya karena partnernya melarikan dana investasi. Motor kesayangannya bahkan harus ia jual untuk menutup utang yang ditinggalkan. Itu adalah masa terendah kedua setelah kehilangan Yunita. Sempat ia berpikir untuk menyerah. Apa gunanya bertahan jika semua yang ia bangun hanya untuk dihancurkan oleh dunia yang tidak adil? Tapi di saat-saat paling gelap itulah, ia teringat senyum Yunita, senyum yang mengajarinya untuk tidak menyerah. Kalau kamu menyerah, maka dunia menang, Mal. Gumamnya suatu malam di bawah lampu jalan. Ia memulai dari nol lagi. Kini dengan semangat yang lebih matang dan luka yang membuatnya bijak, ia mulai menjual jasa pelatihan kurir online, berbagi pengalamannya di media sosial, dan perlahan menjadi inspirasi komunitas pekerja lapangan. Beberapa media lokal mulai meliputnya sebagai kurir inspiratif yang membangun bisnis dari jalanan Jakarta. Sementara itu, di sisi lain kota, Yunita masih menjalani hidupnya sebagai CEO. 10 tahun berlalu, wajahnya tetap memikat dan cerdas seperti dulu, tapi matanya tak lagi secerah sebelumnya. Ia berhasil membawa perusahaannya tumbuh 3 kali lipat, mengembangkan cabang ke luar negeri, dan menjadi ikon wanita pemimpin di berbagai konferensi bisnis. Namun, di balik semua pencapaian itu, ada satu ruang kosong di hatinya yang tak pernah bisa diisi oleh siapapun. Ia pernah mencoba menjalin hubungan dengan pria-pria setara di lingkaran bisnisnya. Namun semuanya terasa kosong. Tidak ada yang benar-benar melihat dirinya sebagai Yunita, manusia biasa yang bisa menangis dan tertawa tanpa topeng. Semua hanya melihat Yunita sebagai CEO, pewaris perusahaan, atau sosok sukses. Dan tiap malam, saat pekerjaannya selesai, Yunita duduk sendirian di balkon apartemennya, memandangi Jakarta yang tak pernah tidur, dan bertanya, apakah Akmal masih ada di kota ini,
Apakah dia baik-baik saja? Ia pernah mencoba mencarinya. Lewat nomor lama, lewat jasa pencarian orang. Tapi semua nihil. Akmal seperti hilang di telan bumi. Tidak ada media sosial, tidak ada jejak digital, tidak ada kabar, hanya kenangan. Namun harapan itu belum mati. Tahun ke-10, takdir bergerak dengan caranya sendiri. Yunita diundang menjadi pembicara di acara nasional bertema Inovasi UMKM dan Transportasi Digital. Ia membuka rundown acara tanpa ekspektasi apapun, sampai matanya tertumbuk pada satu nama pembicara di sesi berikutnya. Akmal Rizky, founder langkah pertama Express. Jantung Yunita berdetak tak beraturan. Nama itu tak pernah ia lupakan, bahkan setelah 10 tahun. Dan beberapa jam kemudian, dari balik panggung kecil dan sorot lampu, Yunita melihatnya. Akmal berdiri di depan ratusan peserta, dengan kemeja polos, celana bahan sederhana, dan sepatu yang tak baru, namun tatapannya teguh. Ia menceritakan perjalanan hidupnya, bagaimana ia memulai bisnis dari uang tip, bagaimana ia jatuh dan bangkit, dan bagaimana ia membuktikan bahwa siapapun bisa berubah, asal tak menyerah. Yunita menatapnya, matanya basah. Di atas panggung, Akmal berbicara. Lalu pandangannya secara tak sengaja bertemu dengan mata seorang wanita di barisan depan. Ia terdiam sejenak. Itu Yunita, 10 tahun. Namun, tatapan itu masih sama. Akmal berdiri terpaku di atas panggung, sementara ratusan pasang mata menatap ke arahnya. Namun hanya satu yang membuat jantungnya bergemuruh. Mata Yunita. Mata yang sama, 10 tahun lalu, memandangnya dengan cinta, lalu meninggalkannya dengan luka yang tak pernah ia benci. Seketika, dunia terasa sunyi. Suara tepuk tangan, riuh kamera, bahkan bisik-bisik peserta di ruangan itu lenyap. Yang tersisa hanyalah detik-detik canggung yang mengalir di antara mereka berdua. Yunita berdiri perlahan, berjalan mendekati panggung dengan langkah hati-hati. Akmal turun, langkahnya kaku, seolah takut waktu akan pecah jika ia terlalu cepat. Dan, akhirnya, mereka berdiri hanya beberapa langkah terpisah. Yunita, suara Akmal nyaris tak terdengar. "Maaf," sahut Yunita. Matanya basah. "Aku lama sekali nyari kamu." Mereka tidak berpelukan, tidak juga saling menyentuh. Tapi seluruh ruangan tahu, dua jiwa yang terpisah sedang menemukan jalan pulangnya. Setelah acara usai, mereka duduk di bangku taman dekat gedung, seperti dulu. Jakarta malam itu tetap bising, tapi mereka tenggelam dalam percakapan seolah tak ada yang berubah, kecuali waktu. "Aku lihat kamu jadi CEO besar," kata Akmal pelan. "Aku lihat kamu jadi inspirasi ribuan orang," balas Yunita tersenyum. "Kamu jauh lebih hebat dari apa yang kupikirkan dulu. Tapi kamu pergi." Yunita menunduk. "Aku takut waktu itu. Dunia terlalu keras buat hal sederhana seperti cinta. Aku pikir aku menyelamatkanmu dari omongan orang, tapi justru aku yang kehilangan." Hening sejenak, Akmal menatap langit. "Yun, aku udah gak berharap ketemu kamu lagi. Tapi kamu di sini sekarang. Dan aku bingung, mau bahagia atau takut." "Takut apa?" "Takut kamu pergi lagi." Yunita menggenggam tangan Akmal. "Aku datang bukan untuk mengulang luka, tapi juga bukan untuk buru-buru menyembuhkan semuanya. Aku cuma ingin tahu, apakah ada tempat kecil buat aku di hatimu yang sekarang?" Dan untuk pertama kalinya sejak 10 tahun lalu, Akmal tersenyum dengan mata yang jujur. Namun dunia belum selesai menguji mereka. Beberapa hari setelah pertemuan itu, media mulai memberitakan reuni mereka. Judul-judul viral bermunculan. CEO cantik kembali bersama mantan kurir, romantis atau salah langkah. Yunita Wibisana dan Akmal Rizky, kisah cinta yang mengancam stabilitas saham. Tekanan mulai datang lagi. Dewan Komisaris Perusahaan, Yunita memanggilnya dalam rapat mendadak. Kali ini bukan hanya soal citra, tapi soal masa depan perusahaan. "Kita tidak bisa mengambil risiko kedua, Yunita," ucap seorang anggota dewan. "Kita menyambut cinta, tapi tidak ketika itu mengganggu stabilitas investasi."
Kamu harus memilih, ucap ayahnya dengan berat, antara mempertahankan jabatanmu atau membangun hidup dengan dia. Yunita kembali berada di titik paling sulit. Tapi kali ini, ia tidak ingin diam seperti dulu. Ia menemui Akmal malam itu di tempat biasa mereka bertemu. Aku punya dua pilihan, Mal. Dan aku tahu keduanya akan kehilangan sesuatu. Akmal menatapnya dengan tenang. Kalau kamu memilih aku, kamu mungkin akan kehilangan semuanya. Tapi, aku nggak bisa janji akan membalas dengan kekayaan atau nama besar. Aku cuma bisa janjikan satu hal. Aku nggak akan pergi, bahkan saat semuanya hancur. Yunita memejamkan mata. Aku sudah lelah memilih sesuai keinginan orang lain. Kali ini, aku akan pilih yang membuatku damai. Beberapa hari kemudian, Yunita mengundurkan diri dari posisi CEO. Keputusan itu menggemparkan dunia bisnis. Banyak yang mengecam, banyak juga yang memuji. Tapi yang paling penting, Yunita akhirnya memilih dengan hatinya sendiri. Namun di balik keputusan itu, muncul realita yang lebih keras. Yunita kehilangan sebagian besar fasilitas, akses, dan dukungan keuangan. Ia harus memulai dari awal. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia hidup sederhana, bahkan harus tinggal di rumah kontrakan kecil bersama Akmal. Hari-hari mereka diwarnai kehangatan, tapi juga perjuangan. Namun kali ini, mereka berjuang bersama. Di meja kecil yang dulunya hanya untuk makan, kini menjadi tempat diskusi. Yunita membantu memperluas bisnis Akmal dengan strategi branding dan digitalisasi. Sementara Akmal mengajarinya turun ke lapangan, melihat langsung dunia yang dulu asing baginya. Dan dari titik itulah, sesuatu yang baru lahir. Mereka mendirikan perusahaan baru bersama. Langkah bersama logistik, menggabungkan idealisme Akmal dengan kecerdasan bisnis Yunita. Bukan hanya pengiriman, tapi juga pelatihan dan pemberdayaan mantan kurir, tukang ojek, dan pekerja informal lainnya. Tapi sebelum semua itu benar-benar berjalan, satu peristiwa mengejutkan terjadi. Yunita terlambat datang ke pertemuan pagi, wajahnya pucat, dan saat Akmal menegurnya dengan cemas, ia hanya tersenyum dan menyerahkan tespek 2 garis. Air mata Akmal jatuh begitu saja. Bukan karena takut, tapi karena kali ini, dunia akhirnya mengizinkannya untuk menang. Pelukan itu panjang, tak satu pun dari mereka ingin melepaskannya. Di tengah ruang kontrakan sempit, yang hanya cukup untuk meja makan, satu kasur lipat, dan kipas angin tua, Akmal dan Yunita menangis dalam kebahagiaan yang tak mampu diungkapkan oleh kata-kata. Aku nggak pernah bayangin bisa jadi ayah, ucap Akmal pelan sambil mengelus perut Yunita yang masih datar. Yunita tersenyum, air matanya masih jatuh perlahan. Dan aku nggak pernah bayangin bisa sebahagia ini, walau kita nggak punya apa-apa selain cinta. Hari-hari setelah kabar kehamilan itu, seperti diberkahi energi baru. Mereka bukan lagi hanya 2 insan yang memperjuangkan cinta, tapi calon orang tua yang akan membangun masa depan untuk anak mereka. Langkah bersama logistik, yang awalnya hanya gerakan kecil, mulai tumbuh pesat berkat jaringan luas Yunita dan koneksi lapangan Akmal. Dengan dana terbatas, mereka membuka pelatihan gratis untuk para kurir muda. Membekali mereka bukan hanya dengan motor dan aplikasi, tapi juga etika, disiplin, dan keberanian bermimpi. Dalam beberapa bulan, nama Langkah Bersama mulai dikenal media dan masyarakat sebagai perusahaan logistik yang berbasis hati. Namun kehidupan tak pernah tanpa ujian. Memasuki bulan ke-7 kehamilan, Yunita mengalami komplikasi. Ia sering merasa lemas, dan suatu malam pingsan di dapur. Akmal yang menemukan tubuhnya tergeletak di lantai, langsung membawanya ke klinik terdekat. Dokter memutuskan Yunita harus menjalani rawat inap dan bed rest total sampai persalinan. Akmal nyaris panik, namun Yunita menggenggam tangannya. Aku percaya kamu, ucapnya dengan suara pelan tapi pasti. Kamu bisa handle semuanya, Mal. Bisnis, rumah, dan menungguku sampai kita bertiga nanti pulang bersama. Dan itulah awal dari bulan terberat sekaligus terindah dalam hidup Akmal. Setiap pagi ia mengantarkan barang, memimpin rapat kecil lewat ponsel, menyusun logistik untuk cabang baru. Dan setiap malam ia duduk di samping ranjang rumah sakit, membacakan buku cerita bayi,
sambil mengusap perut Yunita. Satu malam, saat hujan deras di luar jendela rumah sakit, Yunita berbisik, "Mal, aku takut." "Takut apa?" "Takut aku nggak cukup kuat." Akmal mencium dahinya dan menjawab, "Kalau kamu jatuh, kita jatuh bareng. Tapi kalau kamu berdiri, aku pastikan kamu nggak berdiri sendiri." Air mata mengalir di pipi Yunita. Tapi kali ini, bukan karena takut. Ia tahu, cinta mereka bukan lagi mimpi, melainkan rumah tempat mereka pulang dan saling menguatkan. Tanggal 12 Februari, pukul 03.17 pagi, tangisan seorang bayi perempuan menggema di ruang persalinan. Akmal berdiri di luar ruang operasi, menggenggam erat syal biru tua yang dulu pernah dipinjamkan Yunita padanya di hari pertama mereka bertemu. Saat perawat keluar dan berkata, "Istri dan bayinya selamat," Akmal menunduk dan menangis, bukan dengan sedih, tapi dengan seluruh rasa syukur yang bisa dimiliki seorang pria yang dulu dianggap cuma kurir. Mereka menamai bayi mereka, Amara Aksara Rizki. Amara berarti abadi. Aksara berarti kata-kata. Bagi Akmal dan Yunita, nama itu adalah lambang dari cinta yang pernah ditulis takdir dengan penuh ujian, namun berhasil bertahan dan hidup dalam bentuk paling suci. Seorang anak. Setahun berlalu, rumah kontrakan kecil mereka diganti dengan rumah sederhana 2 lantai di pinggiran kota. Langkah bersama logistik kini memiliki 4 cabang besar di Jakarta dan Bandung, dan sedang dalam proses ekspansi ke Surabaya. Namun yang paling membahagiakan bukanlah laporan keuangan atau jumlah mitra kerja. Yang paling membahagiakan adalah setiap pagi saat Akmal menyuapi Amara bubur pisang, sementara Yunita menyusun strategi kerja sambil menyender manja di bahunya. Sore hari mereka kadang duduk di teras, menatap langit oranye, mengingat semua yang pernah mereka lalui. "Ingat waktu kamu antar paket ke kantor aku dan kita duduk di halte itu?" tanya Yunita. "Dan kamu ketawa waktu aku bilang teh kotak itu minuman favorit para pemimpi," sambung Akmal. Yunita menggenggam tangannya. "Mal, kamu nggak pernah jadi kurir biasa. Kamu cuman belum sempat dikasih kesempatan untuk jadi luar biasa." Akmal tersenyum. "Dan kamu bukan hanya CEO hebat, tapi rumah yang aku tunggu 10 tahun. Mereka saling menatap, dan di pelukan kecil Amara yang tertidur di antara mereka, cinta itu kini lengkap. Yunita menghela napas pelan, matanya berkaca-kaca menatap sosok Akmal dan Amara di sampingnya. Angin sore mengayun pelan dedaunan di halaman kecil rumah mereka. Hangat, teduh, dan sederhana, seperti cinta mereka. 5 tahun telah berlalu sejak malam itu di rumah sakit. Sejak Akmal menangis karena Tuhan mempercayakannya satu lagi anugerah. Bukan hanya seorang istri, tapi seorang anak perempuan yang mengubah segalanya. Hari-hari mereka diisi dengan kerja keras, peluh, kadang air mata. Tapi juga pelukan hangat, senyum pagi, dan suara tawa Amara yang kini tumbuh menjadi gadis kecil yang cerdas dan periang. Langkah bersama logistik kini menjadi salah satu startup sosial paling berpengaruh di Indonesia. Tak sekadar perusahaan jasa, tapi juga gerakan kemanusiaan yang mengubah nasib ribuan kurir dan keluarganya. Dalam satu wawancara TV nasional, seorang jurnalis bertanya pada Yunita, "Apa yang paling membanggakan dalam hidup Anda sebagai mantan CEO, pebisnis, dan ibu?" Yunita menjawab dengan tenang, "Hal paling membanggakan dalam hidup saya adalah saya pernah jatuh cinta pada seorang kurir. Dan jatuh cinta lagi pada pria yang sama, 10 tahun kemudian, saat dia tidak lagi sekadar mengantar paket, tapi mengantarkan masa depan." Akmal, yang menonton dari ruang tamu bersama Amara, tersenyum malu. "Bunda ngomongin ayah?" tanya Amara polos. Akmal mengangguk. "Iya, dulu ayah antar paket ke kantor bunda. Terus, ayah jatuh cinta." Amara tertawa. "Jadi bunda itu isinya cinta ayah, bukan paket?" Akmal mengangkat anaknya, memeluk erat. "Betul. Dan kamu, Amara, isi paket terindah yang Tuhan kirim buat ayah dan bunda." Mereka tertawa bersama. Rumah itu tak mewah, tapi penuh cahaya. Suatu hari, dalam sebuah forum pendidikan kewirausahaan,
Akmal diminta menjadi pembicara utama. Ia berdiri di depan ratusan mahasiswa, anak muda dengan mata penuh harapan. Ia mengenakan kemeja putih sederhana dan masih membawa helm tua yang dulu selalu ia pakai saat jadi kurir. "Saya tahu kalian di sini karena kalian ingin sukses," katanya. "Tapi izinkan saya jujur. Sukses itu bukan soal kaya, terkenal, atau punya kantor besar. Sukses itu saat kamu tetap bisa mencintai dirimu sendiri, bahkan saat dunia menganggap kamu nggak punya nilai." Ia mengangkat helm usangnya. "Ini bukan simbol kemiskinan. Ini simbol perjuangan. Dan kalau kamu berani terus berjalan, bahkan saat orang lain menertawakan langkahmu, kamu akan sampai." Salah satu peserta berdiri dan bertanya, "Pak Akmal, kalau bisa memutar waktu, apakah Bapak akan memilih jalan yang lebih mudah? Lebih cepat kaya, mungkin?" Akmal terdiam sejenak, lalu tersenyum. "Tidak," jawabnya tenang. "Karena kalau saya pilih jalan yang mudah, mungkin saya nggak akan ketemu cinta sejati saya. Saya nggak akan tahu rasanya memperjuangkan orang yang saya cintai, dan akhirnya dicintai balik." Setelah sesi itu selesai, seorang wanita tua menghampirinya. Wajahnya penuh kerut, tapi sorot matanya hangat. "Kamu Akmal ya? Kurir yang dulu sering antar ke kantor saya?" tanyanya. "Iya, Bu. Maaf, Ibu siapa?" "Saya, Ibu pemilik toko tempat kamu dulu ngambil paket-paket. Saya selalu bilang ke staf saya, anak itu beda. Dan kamu buktikan hari ini, kamu memang beda." Mata Akmal berkaca-kaca. Hari-hari berlalu, tapi tak ada satupun hari yang mereka lewati tanpa mengingat bahwa segalanya pernah dimulai dari titik paling rendah. Bahwa cinta bisa tumbuh bukan karena kenyamanan, tapi karena keberanian untuk tetap tinggal meski terluka. Suatu malam, saat Amara tertidur, Yunita dan Akmal duduk di teras, seperti biasa. "Kamu pernah nyesel ninggalin posisi CEO dulu?" tanya Akmal tiba-tiba. Yunita menatapnya lembut. "Enggak. Karena aku nggak pernah kehilangan diriku sendiri. Justru aku baru nemuin hidup yang sebenarnya saat aku menyerah pada citra dan memilih cinta." Akmal menggenggam tangannya. "Kamu tahu, aku dulu pernah nulis surat buat kamu waktu kamu pergi. Kamu nggak pernah kasih, karena aku nggak punya alamat." Yunita tersenyum, matanya hangat. "Boleh aku tahu isinya sekarang?" Akmal mengangguk. Lalu ia menatap jauh ke langit malam. "Yunita, jika suatu hari kamu baca ini dan kamu masih ingat aku, tolong jangan merasa bersalah karena pergi. Kamu nggak salah memilih mimpi. Tapi kalau suatu hari kamu merasa lelah dikejar dunia dan kamu butuh tempat untuk istirahat, aku masih di sini, menunggu. Karena cinta bukan soal siapa yang pergi, tapi siapa yang tetap percaya meski ditinggalkan." Yunita tak kuasa menahan air mata. Ia menyender di bahu Akmal, dan malam itu, di bawah langit penuh bintang, mereka tahu mereka telah sampai. Setelah luka, keraguan, dan penantian panjang, mereka telah pulang. Kisah Akmal dan Yunita adalah pengingat bahwa cinta sejati bukan hanya tentang romansa, tapi tentang bertahan ketika semua hal tampak tak mungkin. Tentang memilih untuk tinggal saat pergi jauh lebih mudah. Tentang menanam harapan di tanah tandus dan sabar menunggu hingga tumbuh bunga. Dan tentang percaya bahwa siapapun kita, dari manapun kita mulai, dengan cinta, keberanian, dan ketulusan, kita bisa mengubah dunia. Dimulai dari seseorang yang kita cintai.